Oke Ya, Kak, ini kita mulai aja dulu ya. Kita berdoa dulu ya. ya, mari kita Sambil berdoa. menunggu yang lainnya bergabung juga nanti. Mari kita berdoa. Ya, mari. Tuhan Yesus, terima kasih bila malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam malam kesaksian online. Tema kami kali ini adalah mengelola limbah rumah tangga. Tuhan, kami bukan yang ahli, kami bukan yang terbaik, tapi kami ingin berbagi dengan apa yang telah kami lakukan sampai saat ini. Kami berharap apa yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi inspirasi bagi jemaatmu dimanapun berada. Kami serahkan persekutuan kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, oke. Di sini ada 9 orang yang hadir, Kak, sementara. Iya, Selamat malam iya. buat jemaat semuanya. Malam hari ini saya Tuti dan narasumber saya ada Ibu Sari. Saya karena kami sering ketemu di Komisi Anak, saya terbiasa memanggil dengan Kak Sari. Jadi saya akan menyapa dengan Kak Sari selama online kita pada malam hari ini. Iya, Uh, Kak. Kak Sari boleh perkenalkan diri Kak, silakan. Iya. Saya perkenalkan diri saya ya. Nama saya Sari. Sebetulnya ini nama panggilan. Kalau nama aslinya mungkin teman-teman semua enggak tahu mungkin. Kak Tuti mungkin juga bingung nama saya nama cowok gitu ya. Nah, tapi biasa dipanggil Sari, di tempat kerja juga dipanggil Sari, begitu. Saya bekerja di sebuah sekolah saat ini sebagai guru di SD di sekolah Citahati. Oh, Itu Kak. oke, oke. Mengajar apa Kak di SD Kak? Iya, iya. Saya mengajar saat ini ya. Kalau saat ini Iya. saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan kan Oh, sekolah saya ini kan sekolah reguler ya. Sebetulnya tidak iya. menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam artian di sini adalah bahwa anak-anak ini yang slow learner, Kak. Anak normal, tapi dalam belajar dia memerlukan bantuan seperti itu. Begitu, Kak. Oh, menarik Ini sekali Kak. gitu. Iya. Iya, iya, iya. Pada awalnya Kak, saya di sekolah Citahati ini memang masuk ke tim untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini memangnya direkrut seperti itu ya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu ya, saya sudah lama di Citahati, jadi saya sempat juga menjadi guru karakter di situ ya. Nah, pada saat ini dilihat lagi kebutuhannya, ternyata banyak anak-anak yang memerlukan bantuan, kemudian saya ditarik lagi, dibentuk lagi untuk tim anak-anak yang dibantu di dalam belajarnya, itu sih, begitu. Oh, selama pandemi COVID ini, pelajaran apa ngajarnya online juga ya Kak? Iya, iya. Saya juga ngajar Oh, online. Jadi pada saat pandemi ini saya ngajar online itu mulai bulan Maret kalau nggak salah ya. Maret, Mei, iya Maret, Maret kalau salah. Maret oh, saya mulai mulai mengajar online. Nah, tapi pada saat itu kan perubahan drastis banget gitu ya. Saya tuh ya, bingung, bingung juga gitu loh. Kenapa? Karena kan kita biasa tatap muka, lalu kemudian langsung menggunakan online jaringan begitu ya. Itu membuat saya juga merasa ada ya perubahan itu benar-benar drastis banget gitu, merasa kesulitan banget gitu. Itu. Jadi ya mau nggak mau dengan berjalannya waktu sampai sekarang ini bulan September ini September. ya banyak belajar Kak. Oh, Karena perubahan itu tadi gitu. belajar menyesuaikan diri ya Kak. Iya, belajar menyesuaikan diri, belajar juga tentang penggunaan apps-apps yang ada, yang baru gitu Oh, ya, ya. untuk mengajar apa yang diperlukan begitu. Itu ya yang saya Oke, lakukan oke. sampai saat ini. Gitu. Terus gimana Iya Kak. ceritanya Kak? Kok tiba-tiba saya melihat tayangan di IG Live-nya Kak Sari itu banyak sekali urusan dengan sampah. Itu gimana ceritanya tuh? Sampai bisa mainan sampah. Mainan sampah ya. Oh, Iya, saya oh. mainan sampah.
menjijikan sekali sebetulnya ya. Oh Gini, ya? saya cerita dulu mungkin ya awalnya ya. Ya, Saya ini suka boleh boleh berkebun Kak. Kak. Saya suka berkebun. Oh. Awalnya tuh memang saya ini hobinya berkebun. Nah, kok bisa ya? Saya juga heran kenapa kok saya suka berkebun begitu. Pada awalnya itu pertama kali waktu kecil, saya ingat tuh waktu kecil. Kebetulan kan orang tua saya bekerja di dinas di luar pulau ya. Nah, waktu kecil itu saya kebiasaan karena halamannya tuh lebar ya. Di sana tuh di tempat rumah dinas itu halamannya tuh lebar dan saya tuh suka saya tuh suka makan buah dan papa saya tuh suka makan buah juga gitu ya. Jadi buah itu ada bijinya, bijinya saya tanam Kak. Saya Oh. tanam dan selalu tumbuh dan selalu sampai berbuah begitu. Nah, Oh. sampai kebiasaan ini nggak ngerti, terus akhirnya keterusan gitu ya. Kalau ngelihat ada pohon apa itu saya selalu apa ya kalau dibilang itu uh, apa ya memperhatikan ini pohon ini pohon ini pohon ini dari lihat daunnya aja saya langsung bisa tahu begitu. Nah itu sampai akhirnya besar sampai besar ini tapi karena mungkin waktu usia SD sampai SMP tidak apa ya tidak tersalurkan Terrealisasi. begitu tidak tersalurkan begitu. Jadi ya sudah vakum begitu tidak ada terjadi sesuatu maksudnya tidak terjadi apa ya tanam menanam itu begitu tapi setelah saat ini setelah saya bekerja ini muncul lagi itu namanya apa namanya muncul lagi apa kebiasaan yang tadi saya senang ini nih muncul lagi begitu ya mungkin karena melihat ada lahan begitu ya ada lahan kosong gitu tangan saya gatel gitu tangan saya Oh, gatel untuk apa namanya untuk melakukan sesuatu begitu ya nah ya. akhirnya saya bercocok tanam sampai saat ini begitu di rumah yang saya tanam itu banyak sayur-sayuran juga. Saya lebih kecenderungan ke sayur dan buah sih sebetulnya. Nah, itu Oh, sih. karena bisa Dan dikonsumsi langsung ya Kak ya. ya, ya, pada saat saya mengkonsumsi, memetik gitu ya, ada Mm-mm. rasa kepuasan tersendiri, Kak. Benar, dari hasil apa ya? Hasil tangan kita sendiri, hasil kebun kita sendiri itu merasa ada kepuasan tersendiri, Kak. Begitu sih. Iya Nah, iya iya. tapi memang kadang-kadang untuk hasil kebun itu tadi, Mm-mm. kalau cuma sedikit ya saya konsumsi sendiri. Tapi kalau umpamanya bisa banyak, saya bisa bagi-bagi ke teman-teman di sekolah gitu. Begitu, Kak. Wah enak. Ya, tapi memang hasil hasil kebun rumahan itu akan berbeda dengan hasil kebun yang mungkin memang diperdagangkan ya hasilnya. Itu pasti lebih bagus-bagus, Kak. Kalau ini kan Oh, ya rumahan lah gitu ya, ya rumahan ya. tapi memang masih tetap bisa dikonsumsi begitu. Lahannya besar Kak. Lahannya di Di rumah rumah Surabaya besar. kalau di rumah Surabaya ini kebetulan lumayan lah, maksudnya masih bisa ditanemin begitu. Tapi Oh. saya mencari atau melihat trik-trik tersendiri, saya gunakan pakai apa namanya, apa Kak, talang itu loh Kak, talang Oh, ya, ya talang ya. plastik Ha. begitu. Itu saya isi tanah, lalu saya tanam di situ. Lalu ada pot-pot yang apa pot-pot kecil atau mungkin ada ember-ember bekas pun kadang-kadang saya pakai masih begitu Kak Oh, itu yang saya dimanfaatkan semua ya lakukan Kak. Iya iya ya iya. saya manfaatkan semua nah eh, kebetulan saya ini di rumah juga sudah memilah sampah Kak di rumah jadi di rumah saya Oh. ini dari hasil-hasil limbah di rumah itu Ha. sebelum saya berkompos, saya tuh punya satu karung. Karung itu karung beras itu loh Kak yang Ha. isi berapa? Yang 50 kilo ya, 50 kilo yang besar. Itu saya taruh di belakang gitu. Itu kalau ada plastik, saya masukkan ke situ. Ada botol, saya masukkan ke situ. Jadi sampah kering lah, ibaratnya Oh sampah ya ya. kering Ha. gitu. Ya, sampah kering saya masukkan ke situ. Nah, lalu pada setiap seminggu sekali itu kan ada tukang sampah, langsung saya berikan kepada tukang sampah itu. Begitu. Karena memang saya Oh. nggak tahu menyalurkannya bagaimana. Tapi kalau untuk botol-botol, biasanya saya uh, kumpulkan. Kalau sekarang ini kita bisa ini Kak, Surabaya ini kan ada bis Surabaya itu loh Kak. Ya, Tahu nggak Kak? gubis. Ya, gubis itu Ya Kak. Ha. kan, ada bis Surabaya.
Itu saya kumpulkan, dapat stiker Kak itu. Kita bisa naik gratis kan. Nah, dari Iya, iya, situ iya. saya pikir saya bisa membantu programnya kota. Pemerintah ya. Kenapa tidak begitu ya? Kenapa tidak? Saya lakukan aja. Walaupun kadang-kadang stiker yang saya kumpulkan itu saya berikan ke teman-teman. Jadi ada yang mungkin perlu pingin naik begitu sama anaknya atau apa, udah pakai stiker ini aja, stikerku, kartuku aja pakaian gitu. Saya suruh Oh, pakai gitu. Ya, jadi saya bagi-bagilah begitu. Ini pakai aja nggak apa-apa. Nanti dikembalikan lagi ke saya gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti oh, saya kumpulkan lagi iya, begitu. iya, iya. Itu Kak. Itu Penukarannya yang tuh, sampah. kalau Ya, penukarannya iya Kak. gampang nggak, Kak? Penukaran stiker ya kayak gitu. Gampang nggak? Gampang Kak, gampang, Oh, gampang. gampang. Jadi gini, kita kumpulkan aja botolnya, kan Mm-mm. di situ ada kriterianya ya. Botol yang ukuran berapa gitu. Gelas, ada yang gelas itu 10 kalau nggak salah, 10. Lalu Mm-mm. yang 500 mili itu 5 kalau nggak salah. Terus yang 1 liter, 1 liter atau 1,5 liter ya Kak ya? Yang Yang besar botol itu ya, mineral Kak yang ya. besar itu. Nah, yang besar Sat, itu cuma ah, sat. 3. Oh, 3, iya. itu dapat satu stiker Kak. Jadi saya Oke, kalau ke oke. sana itu bisa bawa satu karung gitu, atau mungkin 2 kresek Wow. besar gitu, bawa ke sana langsung dapat beberapa stiker. Dan kita harus Oh, tunjukkan KTP Kak, harus tunjukkan KTP juga gitu. Baru oke. nanti terkumpul di situ banyak, nanti kita sekeluarga gitu, orang berapa naik aja di situ. Ada bisnya, naik puter-puter Surabaya gitu, gratis Kak. Oke. Catat. Iya, catat. Kayaknya Catat ya, ada sampah deh. pertama botol plastik disimpan, tukar tiket gratis ya. Ya, iya, iya, benar, Oke, ya. oke. Kayaknya ada teman-teman kita, Kak. Ada teman kita juga yang di gereja yang suka naik bis itu deh. Saya ada Oh, siapa? Kak Fani kalau nggak salah, Kak Fani. Itu suka naik bis oh. itu. Itu Ya, ya, ya. ya. Saya sempat naik itu sampai ke UNESA bahkan. Jadi pas pertama kali waktu itu belum ada jalur MERS ini belum ada, Kak. Jadi saya sampai UNESA, Oke, dari ITS ke UNESA. Jadi pingin tahu sih apa sih gimana rasanya naik di Surabaya itu gitu. oke. Ya menyenangkan sih, bersih tempatnya. Oke, Itu oke. bisnya menyenangkan. Terus Iya kalau Kak. yang sampah basah itu, Kak, gimana? Oh, Kalau sampah oh kering ya, kan sudah itu yang dikarungi sampah. tadi. Ah, ah. Dikarungin. Kalau yang sampah basah, jadi kalau saya habis masak apa apa eh, masak ya sayur-sayur, kulit-kulit bawang, terus apa batang-batangnya sayuran itu yang jelek-jelek itu saya kumpulkan. Saya Oh, kumpulkan, terus kadang-kadang saya potong-potong gitu kecil-kecil gitu ya. Saya kumpulkan dulu aja. Terus nanti baru sore-sore baru saya masukkan itu semua ke dalam tong sampah, tong kompos saya gitu. Saya oh. masukkan ke sana. Nah, dari ini saya tuh hampir hampir ini apa namanya? Hampir sampah saya yang saya buang keluar yang biasanya diangkat sama tukang sampah itu hampir Ya. zero loh Kak. Maksudnya Wow. yang sampah basahnya loh ya. Bisa ya, Kak ya? Kalau kita hampir zero kalau saya bilang gitu-gitu. Kenapa? Karena yang saya buang ke situ tuh cuma tisu ya biasa. Kalau saya pagi tuh biasanya alergi. Jadi tisu tuh banyak. Itu aja Oh. tisu di tempat saya taruh di apa? Saya buang itu sama ini Kak, biji-bijian dan tulang durinya ikan. Itu yang saya buang ke sampah. Karena memang itu tidak boleh masuk ke tong kompos. Gitu. Oh, kenapa, Kak? Nggak boleh. Kenapa? Karena proses mengurainya itu sangat sulit dan lama gitu. Oh. Nah, untuk proses penguraiannya itu sendiri sekitar 4 sampai 5 bulanan baru kita Wah, bisa pakai. lama Dan sekali ya, itu Kak. juga lama makanya itu. Jadi tergantung juga dari bagaimana kita memotong-motong itu tadi, apa namanya sampah-sampah kita. Kalau kita biarkan contoh Oh. deh, kulit pisang kita taruh, kita buang gitu aja di dalam tong kompos itu, ya pasti Heeh. mengurainya akan lama Kak. Nah makanya jadi kita juga harus potong-potong kecil-kecil supaya dia lebih cepat begitu. Oh, Nah gitu. ini juga perlu proses. Nah kalau kita sudah memproses itu, ini kita juga saya dibantu juga dengan ada satu cairan tuh namanya bioaktivator.
ya. Kita kalau beli di toko-toko perkebunan itu ada, dia itu seperti cairan yang mikroorganisme yang akan membantu untuk mengurai, Nah, padahal sudah dibantu sama cairan ini, tapi ya masih tetap lama prosesnya begitu, ya. Begitu Kak caranya. Nah, dari selama proses tersebut terjadi itu akan ada muncul sesuatu di dalamnya Kak. Apa Kak? Kalau kakak tahu belatung ya Kak? Tahu belatung. Nah, itu ada di dalamnya muncul. Nah, tapi ini kan karena dia organik dari apa ya? Dari sayur dan buah. Jadi saya sih pertamanya memang agak-agak keri gitu ya. Keri dan jijik-jijik gitu ya. Itu. Tapi ya pasti jijik itu bener gitu ya. Kalau ngelihat cacing aja jijik gitu ya. Terus ngelihat ini lagi aduh gitu ya. Tapi saya belajar di sini, saya belajar pertamanya keri tapi lama-lama akhirnya cinta. Cinta ya, cinta pada yang jijik begitu. Iya betul. Nah, kenapa? Karena ini yang membantu kita untuk mengurai sampah tersebut begitu. Nah, ini belatung ini disebut kalau ada yang pernah dengar itu namanya BSFL. Pernah dengar Kak? Enggak. Iya, BSFL itu B itu black, S itu soldier, F itu flies, larva. Jadi ini larvanya lalat sebetulnya. Tapi ini beda dengan lalat sampah yang hijau itu Kak. Beda. Ya. Karena di sini ini lalat ini itu ternyata beda dengan lalat hijau. Itu beda begitu. Karena apa? Lalat ini sebetulnya kalau sudah bersayap, jadi larva ini kalau sudah bersayap dia tidak punya mulut, Kak. Dia tidak punya mulut. Jadi dia tidak punya langsung. mulut. Jadi mati dong. Dia hanya menjadi lalat dewasa yang hanya untuk membuahi, untuk mendapatkan berkembang biak lagi. Hanya itu aja tugasnya. Begitu. Nanti terus langsung mati. Begitu. Nah, dia larva ini lalat ini akan rakus pada saat dia menjadi larva. Begitu. Ya, gitu Kak. Nah, makanya jadi enggak perlu takut atau jijik dengan si lalat ini karena bentuknya lalatnya itu juga berbeda. Dia hitam lalu panjang, Kak. Bentuknya panjang. Begitu. Itu sih yang saya pelajarin, Kak. Karena saya ini juga termasuk pemula ya Kak ya, masih banyak belajar gitu. Karena kadang-kadang saya gagal, terus saya masukkan tidak bisa dia tambah batu. Jadi akhirnya oke. Berarti untuk kalau kita buang kulit nanas, pasti banyak nanas. Baunya bau nanas begitu. Kalau kita kasih mangga, ini beberapa Kak, saat ini Kak, beri kulit. Permisi Kak. Halo, ya. Ya. Suaranya kok putus-putus soalnya. Putus-putus. Suara. Iya, di tempat saya putus-putus, ternyata di tempatnya Kak Santi juga sama putus-putus. Delay. Jadi agak delay. Oh, delay ya Kak Santi. Kak Santi delay. Halo? Sudah? Oke, udah. Udah jelas kok sekarang. Oke, sudah ya. Oke. Tadi sampai mana nih? Saya terakhir kali dengar yang apa ya? Tentang nanas nih? Tadi kayak kulit nanas atau apa tadi ya? Oh ada iya. Sekilas. Jadi tergantung dari kita buangnya Kak. Kalau kita buangnya kulit nanas ya baunya pasti akan bau nanas. Begitu kan? Nah tapi kan kita kan nggak melulu makan nanas terus toh Kak. Macam-macam ya kita masukkan ya. Nah oleh karena itu supaya tidak berbau maka kita harus menyeimbangkan antara
apa unsur coklat dan unsur hijau, Kak. Unsur coklat itu seperti daun-daun kering, terus kemudian kardus itu pun juga termasuk unsur coklat. Jadi itu yang membuat menetralisir. Kalau kardus itu kan terbuat dari pohon ya, Kak, dari pohon ya kan, dari itu. Nah, jadi kan berarti itu sebetulnya juga apa ya, nabati atau dari tumbuhan kan begitu ya. Itu yang menetralisir bau gitu. Jadi supaya tidak bau dilakukan seperti itu. Lalu kalau kita buang apa namanya ampasnya teh itu juga dibuang ke situ, Kak. Ampas kopi dibuang ke situ, Kak. Juga sama. Lalu kemudian kalau kita buang, oh ya, ada satu lagi, Kak. Kulit telur, Kak. Kulit telur itu kalau saya habis masak telur, kulitnya saya kumpulkan. Saya cuci gitu, terus saya angin-anginkan gitu aja, biarin. Seminggu kan numpuk begitu ya. Biasanya kalau saya tuh sering makan telur kalau sarapan, jadi otomatis banyak gitu kan, saya kumpulkan. Nah itu nanti saya tumbuk, Kak. Saya tumbuk, saya masukkan ke dalam kompos tersebut. Karena ini sangat bagus sekali untuk nutrisi tanaman-tanaman kita ini. Jadi dia akan menambah nutrisi buat tanah tersebut. Begitu, Kak. Itu yang saya belajar, Kak. Saya belajar. Nah, tadi balik lagi ya, Kak ya. Iya. Tadi itu belum jelasin juga kenapa kok saya bisa masuk ke kompos pada saat saya menanam, hobi saya menanam, lalu kok bisa langsung nyambung ke kompos. Sebetulnya masalah ini itu nggak disengaja. Nah, karena saya di sekolah, terus teman-teman guru itu kan pada tahu kalau saya itu suka bercocok tanam, begitu kan. Nah, kebetulan ada ownernya sekolahan itu punya teman yang sudah membangun atau membuat kompos, Kak, membuat kompos begitu. Nah, tamu ini kemudian didatangkan ke sekolahan karena sekolah saya juga ingin berkompos ria juga begitu. Dari hasil limbah kantin, makanan kantin ya, limbah-limbah yang anak-anak makan itu dibuang dan dijadikan kompos, dikumpulkan jadi kompos begitu. Nah, ini kebetulan saya yang terpilih, Kak. Saya yang terpilih sesuai passion. Sesuai passion, Kak. Iya, saya terpilih menjadi koordinatornya, bukan koordinator ya, pokoknya mengawasin sampah di kantin itu, limbah di kantin itu untuk dijadikan kompos. Nah, tapi kita nggak hanya saya saja, Kak, tapi saya juga menurunkan ini, mengajarkan ini juga kepada anak-anak sekolah SD, terutama kelas 1 sampai kelas 6 dilibatkan juga. Jadi dari kelas 1 tuh sudah mulai diajarkan. Iya. Kita tawarkan, Kak, bukan mengajarkan, tapi kita tawarkan kepada mereka yang mereka tertarik dengan kompos, dengan limbah-limbah ini tadi. Jadi tertarik dengan tentang lingkungan ya, tentang itu. Nah, jadi akhirnya saya membuat yang namanya Green Squad. Green Squad ini jadi pasukan hijau begitu ya, pasukan hijau. Jadi dibuat kayak jadwal begitu. Jadi mereka nanti bertugas di kantin gantian untuk mengarahkan teman-temannya yang makan di kantin harus memilah antara sampah yang boleh dijadikan kompos sama sampah yang tidak boleh dijadikan kompos, begitu, Kak. Ini yang saya lakukan gitu di sekolah. Nah, akhirnya karena saya di situ sudah dikasih pelatihan juga membuat kompos, kemudian akhirnya saya berpikir, saya di rumah kan juga ada tanaman ya, kenapa saya nggak buat juga begitu. Akhirnya ya itu tadi, limbah rumah tangga, limbah di rumah saya itu jadi kompos itu tadi, Kak. Jadi akhirnya ini jadi proyeknya saya di rumah. Begitu, Kak Tuti. Ini yang terjadi dengan saya gitu. Kak, ya, Kak. Itu nyimpen sampah, ngumpulin sampah. Itu kan tiap hari ada. Itu perlu tempat segede apa, Kak? Itu?
eh Komposternya kalau tuh beras perlu sebesar apa? ini sebetulnya gini Kak, sebetulnya saya nih tempatnya ini saya langsung beli jadi dari temen saya, temen atau guru saya lah kalau saya bilang tuh guru saya Oh, yang oke oke. membimbing saya di Ya. sekolahan itu tadi. Mereka juga Mm-mm. menyediakan apa namanya menjual dan menyediakan tempat kompos tersebut. Makanya saya Oh, belinya dari mereka. Nah ah, ini ah, ah. sebetulnya terbuat dari kakak tahu tempatnya cat Kak? Tempatnya Oh cat iya, yang iya. berapa liter ya tuh, yang besar itu loh, yang kayak kayak ember itu loh, berapa liter tuh saya nggak tahu tuh dua berapa puluh liter. lima kalau nggak salah ya. Lah terbuat dari itu, Ah, lalu ah. kemudian dikasih kayak saluran gitu, dilubangin Kak, Mm-mm. gitu, dilubangin, lalu ada tutupnya. Begitu sih, cuma itu aja Lubang buat apa Kak itu sebetulnya. Kak? Nah iya, sebentar, ini hasilnya Kak. Tadi kita udah ngomongin prosesnya ya. Hasilnya Ah, Kak, dari kompos itu saya tuh dapat kompos padat dan kompos cair Kak. oh, Kompos padatnya itu berarti tanah ya. ah, Kalau kompos ah. cair itu hasil dari itu tadi, pembusukan itu tadi kan pasti akan mengeluarkan air ya Kak ya. Ya, ya. Mengeluarkan Ah, ah. air. Nah, air inilah yang saya keluarkan dari saluran itu tadi. Nah, Oh, kemudian ini saya kumpulkan. Kenapa? Karena itu juga jadi pupuk Kak. Begitu. Jadi oh, ada selama saya lima bulan itu tadi tidak dapat apa-apa, tapi saya dapat kompos cairnya, Kak. Jadi saya masih tetap oh. bisa menyiram Ini yang tanaman dibilang dengan orang pupuk kompos cair itu ya Kak cair. ya? Pupuk Betul, cair itu betul. ya? Kompos cair Oh, itu ya, 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 kompos ya. cair. Ah, Nah ah. ini. Dan itu aplikasinya juga ke tanaman nggak langsung aja, Kak. Contoh nih, airnya tadi saya ambil, saya siram langsung ke tanaman. Nggak boleh seperti itu. Karena kan kalau dia kita apa ya, barusan kita ambil, itu akan mengandung Mm-mm. gas-gas amoniak ya. Nah, itu tidak boleh, tidak bagus buat tanaman terlalu keras. Jadi kita harus diamkan selama beberapa minggu, Kak, untuk gasnya itu keluar. Kemudian pada saat aplikasi juga harus dicampur dengan air. Tidak boleh langsung diberikan ke tanaman. Oh, Itu yang ya, ya, ya. dilakukan, Kak. Begitu, Kak. Ya, ya. Iya, Kak. Mm-mm. Terus, Apalagi ya, Kak ya? eh apa lagi ya? Itu hasilnya cairan banyak itu Kak, kalau gitu Kak? Iya, lumayan banyak. Saya masukkan ke botol-botol apa ya, minuman soda yang besar-besar itu, Heeh. saya masukkan ke situ, Kak. Iya, saya masukkan ke dalam situ. Kemudian Oh, saya pakai dan kalau saya pakai itu ya satu botol besar itu bisa untuk semua tanaman saya di rumah ini. Gitu. Kenapa? Karena kan enggak banyak-banyak, harus dicampur air, Kak. Begitu. oh, Mungkin 500 mili begitu dikasih 3 liter air, begitu. oh, ya, 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 Nggak ya. boleh, tidak boleh kental lah, tidak terlalu kental begitu untuk tanaman gitu, gitu Kak. Oh, pakai pengukur juga nggak Kak? pH itu, soalnya saya baca-baca kok Iya Kak, sampai. ada yang seperti itu. Saya sampai sekarang Heeh. ini masih belum punya pakai gitu Kak. Saya ini berdasarkan naluri aja, Oh, nalurinya. berdasarkan naluri saja. Kenapa? Karena nggak sampai segitunya. Karena kadang-kadang itu kan ada orang-orang yang ngerti ini komposisinya harus begini, begitu. Malah saya Hmm. nggak bisa Kak itu. Kak, ini ada Saya nggak sampai pertanyaan. ke situ. Kompos wujud Ya, cair atau padat? Efektif yang mana Kak? padat dan cair. Eh, kalau padat itu kompos aja ya, itu juga harus dicampur dengan air ya. Sama juga, kalau kompos yang padat itu harus dicampur juga dengan tanah, maksud saya. Campur dengan tanah, nggak boleh langsung kompos yang tadi sudah jadi itu langsung ditanemin gitu, nggak boleh. Terlalu keras juga, Kak. Karena nutrisinya Oh, terlalu tinggi. Begitu kan, nutrisinya terlalu tinggi. Nah, kalau dibilang efektifnya, saya bilang kalau kompos cair itu kan kita bisa berikan secara berkala. mm-mm. Kalau kompos tanah itu dia tetap ada di situ dan kita juga tetap memberikannya secara berkala. Tapi kan lebih cepatan kalau kita pakai kompos cair, Kak. Karena dia produksinya Begitu. lebih cepat ya, Lebih kalau cepat. cair ya. Dia menyerap kan. Kalau cair kan dia menyerap. Jadi langsung ke akar-akarnya begitu kan.
Kalau yang Oke, kompos oke. padat itu kan lebih apa ya, sifatnya tuh lebih lama begitu. Dan kita kan Mm-mm. kalau nambahin tanah itu ke tanaman itu kan nggak langsung hari ini saya kasih tanah kompos, terus nanti 3 hari lagi saya kasih lagi tanah kompos, kan nggak gitu ya. Kalau aplikasinya biasanya kan kalau aplikasi yang cair lebih cepat kita melakukannya daripada yang tanah Kak, gitu. Oke, oke. Sudah panen Ya begitu banyak Kak. nggak, Kak? Dari hasil Panen tanam menanam ini? lumayan Kak, lumayan. Karena saya juga di desa kan ada rumah kan Kak, di desa juga ada Mm-mm. rumah, di sana lebih banyak kecenderungannya tanaman buah, Oh, tanaman buah kalau di desa ya. Terus oke, kalau oke. di sini saya kecenderungannya lebih banyak sayur begitu. Kalau di sini biasanya yang mudah lah, gampang-gampangan aja, bayam, terus kangkung, sawi, daun telo, itu daun ketela ya, daun Ah, ah, ketela ah. itu saya apa namanya? Saya tanam itu sih. Itu yang sudah saya lakukan. Kadang-kadang kalau sudah rimbun banget saya petik, saya buat masak begitu. Jadi kalau mama yang pingin masak apa, saya lihat, oh ada sawi, oke, aku ambil sawi gitu. Saya saya panen sawi begitu. Wah, ini kasihan tukang Ya Kak. sayur ya, Kak ya. Ya kalau untuk konsumsi sendiri aja kan ya lumayan lah Kak, untuk membantu Iya, dapur iya. kita juga kan gitu. Iya Kak, Wah, begitu. ini harus harus ditiru nih, Kak. Lumayan Hah? ini. Saat harus Iya, kita harus banyak mencontoh nih. Soalnya gara-gara corona ini kan orang takut ke pasar, takut iya, pergi ke iya. kerumunan. Kalau kita mau Iya, bercocok tanam betul. seperti ini kan lumayan banget ya. Lumayan, lumayan. Tapi memang eh, jangka waktunya lebih panjang ya, Kak. Kita harus Iya. bersabar. Nah, ini triknya ya. Kalau trik-trik untuk membuat kompos atau berkebun Mm-mm. ya, yang pertama itu ya jangan mudah jijik, jangan takut kotor gitu ya. Jangan takut kotor yang pertama. Yang kedua harus sabar, Kak. Harus sabar. Kalau kita beli itu gampang loh, cepet loh. Tinggal aja kita berangkat gitu ke supermarket, ke pasar, udah dapet, ya kan? Iya, Tapi iya, kalau iya. Heeh. tanam, berapa lama kita waktunya untuk menanam, ya kan? Perlu Iya. kesabaran. Terus yang kedua, yang ketiga, kalau kita buat kompos, terus ataupun sayur-sayuran melimpah, mau kita arahkan kemana? Begitu. Mau kita pakai semua? Oh. Contoh deh, saya dapat sayur banyak ya, panennya banyak begitu. Terus apa kita masukkan ke kulkas untuk beberapa hari? Oke lah, boleh. Tapi kan nggak bisa lama-lama, Kak. Iya. Nah, kadang-kadang ada sayur juga yang dimana dia kalau terlalu lama di tanah dan tidak dipetik, itu bisa apa ya, terlalu tua begitu. Ada yang seperti itu. Makanya jadi ya mau kemana kita salurkan? Kita makan sendiri, konsumsi sendiri, atau mau kita bagi-bagikan juga ke orang lain gitu. Oh. Oke. Begitu Kak. Jadi ada trik-triknya lah. Kita harus memikirkan jangka panjang, jangka pendeknya. Iya, iya, iya. Iya. Terus eh kayak yang tadi apa? Belatung tadi itu ada Oh manfaat lain ya, nggak selain untuk dia apa ada. Itu mengurai. mengurai makanan. Heeh. Mengurai sampah ya. Mengurai sampah. Iya, iya. Ya, ada. Itu bagus juga BSFL itu bagus juga, ternyata dia mengandung protein tinggi, Kak. Mengandung protein tinggi. Dan itu ternyata diternakkan juga oleh orang-orang untuk pakan ternak. Begitu, Oh. pakan ternak. Dan kebetulan juga saya ini di rumah itu ada kolam lele, Kak, di rumah. Wow. Saya juga ada kolam lele di rumah. Saya berusaha coba, ini lagi percobaan Kak, makanya saya tuh Mm-mm. pemula lah, pemula ya, dan berusaha mencoba apakah itu saya bisa lakukan, apakah itu juga menghasilkan buat saya dan saya enjoy untuk melakukannya. Nah itu ya. Jadi saya coba-coba gitu. Itu namanya
yang ikan ini adalah budidamber namanya Kak. Budidaya ikan dalam ember. Oh, Gitu. istilahnya kok aneh-aneh. Itu istilahnya juga saya dapat Kak. Itu istilahnya saya dapat budidaya dalam ember, budidaya dalam ember Oh, begitu. Nah, ini apa Kak yang saya masukkan ke situ? Ikan lele. Saya masukkan ikan mm-mm, lele. Kenapa? Karena lele itu lebih gampang. Sebetulnya pertama saya pingin ikan nila, mm-mm. tapi ternyata nila itu kan harus ada aliran air, harus ada oksigen, ya, Mm-mm. harus ada air yang jernih, begitu. Nah, ini saya kesulitan untuk membuat sistemnya itu ya. Jadi terus Oh, akhirnya oke. yang gampang aja apa deh, lele, yang paling gampang itu lele. Jadi akhirnya saya pakai uh, ternaknya ternak lele. Nah, ini. Iya, iya. Jadi ternyata BSFL ini tadi itu untuk pakannya ikan juga bisa Kak, gitu. Ikannya cepat Oh, gemuk-gemuk begitu. Ya, karena mengandung protein yang tinggi gitu ya. Itu. Jadi terus akhirnya apa ikan yang gemuk-gemuk itu tadi kita bisa makan lagi. Jadi kayak saya itu membuat circle of life ya. Jadi apa ya? Lingkaran rantai makanan begitu ya. ha, Saya saya buang menghasilkan untuk tanaman, tanaman saya tumbuh, saya makan, lalu ada larvanya tadi, saya berikan ke lele, lele saya makan, begitu. Jadi muter begitu. Itu Kak yang oke, saya oke. lakukan begitu. Kak, ini Itu ada saya coba pertanyaan. ya. Kalau buat kompos menimbulkan bau yang kurang sedap atau tidak ya? Dari Ya itu tadi 29 hari itu. apakah tidak itu tadi ini kurang sedap apakah tidak berpengaruh pada hasil sayurannya? Iya. Ha, Yang mana Kak? kan bikin kompos tadi itu bau atau Heeh, tidak? Terus kalau misalkan ya. bau, itu ada pengaruh Mm-mm. sama hasil sayurnya atau tidak? Tidak Kak. Kalau kalau berhubungan dengan sayurnya ya tidak karena kan dia sudah proses proses penguraian tadi kan. Tapi kalau pada Mm-mm. saat pembuatan kompos itu bau atau tidak? Ya pasti bau. Baunya tapi yaitu tadi kita harus menyeimbangkan Mm-mm. antara unsur hijau dan unsur coklat supaya dia tidak Oh, bau. Itu balik tadi yang ke yang atas saya tadi ya. bilang, Ha, iya, yang tadi saya bilang bahwa unsur itu harus seimbang. Kenapa? Karena ya itu tadi untuk tidak menimbulkan bau. Kan busuk ya kadang-kadang itu ha, ha. terjadi pembusukan toh Kak. Ya, Iya, iya, iya. kalau kita pergi ke pasar lah, Kak. Kalau pergi ke pasar tradisional ya, Kak. Itu Bau. kadang-kadang kalau air ngecembeng, itu loh, Iya. Kak. Itu tuh kompos, Kak. Itu kompos. Itu sama apa nah, kompos cair itu, Kak. Itu sebetulnya. Nah, itu, Oh, Kak. Seperti iya, iya, itulah iya. baunya tuh seperti itu gitu. Cuma eh, kenapa saya bilang saya tuh nggak jijik kenapa? Memang baunya oke lah bau begitu ya. Kenapa? Karena ini makanan yang saya makan begitu kan. Dan ini Mm-mm. sayur, kebanyakan sayur Kak. Kalau umpamanya contoh nih, ayam, ayam terus saya buang ke situ, saya nggak pernah buang gitu Kak. Kenapa? Kalau ayam itu kan binatang ya Kak, hewan Iya. kan, hewani. Hewani itu belatungnya berbeda kan, bau itu pasti akan bau. Baunya nggak enak, busuk, Oh, busuk dan menimbulkan lalat-lalat yang lalat-lalat hijau itu juga gitu. Nah itu makanya jadi saya oh, nggak masukkan apa namanya hewani itu tidak saya masukkan ke situ begitu. Jadi oke, yang oke. terbuang ke sampah luar itu yang tadi tulang, biji-biji, terus yang bersifat hewani itu nggak saya masukkan gitu. Ini ada pertanyaan ya Kak ya, menimbulkan bau-bau yang kurang sedap apakah tidak berpengaruh pada hasil sayurannya? Ya enggak, Heeh. ya tidak. Karena kan sayur itu apa namanya sayur sampah itu tadi sisa-sisa sampah tadi itu diproses jadi tanah. Lalu setelah kita campur dengan tanah, Mm-mm. kemudian kita tanemin, ditanamin, ya beda lagi sudah proses yang keberapa kedua kalinya ya. Oke, Tidak akan oke. bau, tidak akan berpengaruh lah maksudnya. Gitu Kak. Kak, boleh tanya, Kak? Iya, Tadi iya. apa tabung komposter tuh boleh kasih info nggak? Kira-kira berapa kalau kita mau memulai ikutan
apa menabung sampah tuh kira-kira kita perlu biaya berapa sih buat beli komposternya itu loh? Kalau beli komposternya itu sekitar 185 190. Itu sudah Oh, dapat jadi di dalam ininya apa tong komposnya itu tadi heeh. itu nanti ada kayak keranjang begitu Kak. Jadi sebagai saringan keranjangnya itu. Nanti sudah dapat itu, sudah dapat pengaduknya, terus sudah dapat cairan itu tadi, lalu dapat kulit telur, dapat apa ampas kopi. Ampas kopi itu juga termasuk unsur coklat ya Kak, yang tidak menimbulkan bau. Itu termasuk itu Oh, juga ya. Nah, itu satu komplit satu satu set itu Kak. sudah ada starternya Sebet gitu ya Kak ya. iya, starternya itu ya tadi yang apa namanya apa bioaktivatornya itu tadi gitu Kak. Oke, oke. Nah, sebetulnya Kak, kalaupun kita nggak buat seperti itu ya, Mm-mm. kompos itu banyak macamnya Kak. Saya baru belajar juga tadi malam barusan saya mendapatkan info begitu bahwa Mm-mm. membuat kompos itu nggak hanya dengan cara yang saya pakai juga. Kalau zaman dulu itu di desa-desa kan ada orang menggali sampah ya, menggali tanah ya kak ya. Iya. Lalu Ya, sampahnya dimasukkan ke dalam itu sebetulnya itu kan proses mengkompos kak, sama. Dan itu ya. lama sekali sih waktunya ya. Jadi gali lubang di sini, masukkan tuh sampah-sampah di situ, nanti ditutup, lalu gali lubang di sebelah sana. Nah itu sebetulnya proses kompos juga sama. Saya Tapi itu dulu di waktu kalau di kita desa juga gitu. Gali ya lubang itu tapi lahannya besar dibakar. kak, Tapi dibakar dulu. dibakar. Oh oke Iya, oke. Kalau nggak dibakar tuh kalau disarankan saya saat lihat ini. sekarang nggak disarankan. Kenapa? Iya, Karena kan jangan polusi ada ya, polusi polusi itu udara. Iya. ya jangan ada polusi udara. Nah itu. Lalu kemudian itu ya cara kompos. Lalu kemudian ada lagi yang pernah pernah booming itu takakura. Ingat nggak? Apa itu, Kak? Kompos takakura. Jadi Heeh. seperti keranjang kita taruh di dalam rumah begitu. Terus nanti dia ada kayak saternya itu seperti tanah begitu, seperti Heeh. sekam. Nanti tanah apa namanya ditaruh di dalamnya, kemudian sampah kita masukkan ke situ supaya enggak berair, dikasih lagi sekam begitu. Itu juga proses apa namanya mengkompos juga sama. Itu Oh, takakura namanya. Karena orang Jepang yang menemukannya proses takakura. Jadi kayak keranjang, kakak tahu keranjang pakaian baju kotor itu loh kak. Nah iya. seperti Heeh. itu. Jadi ada lubang-lubangnya begitu. Seperti itu. Oh, Terus ternyata ada lagi mengkompos dengan karung goni. Bisa kak. oh, Karung beras atau karung goni ya? Karung beras lah, bukan karung goni, karung beras. Itu bisa mengkompos dengan itu. Terus yang kedua ada lagi apa ya? Mengkompos dengan tempat dari tanah liat kak, gerabah kak, oh. itu juga bisa. Jadi sebetulnya macam-macam ya cara Mm-mm. mengkompos itu tidak tidak harus yang seperti saya juga gitu. Tapi asalkan kita ya memang harus banyak belajar sih bagaimana Oke, oke. cara-caranya melakukan step-stepnya apa yang harus kita lakukan pada saat berapa bulan dia dipanen. Nah itu yang apa namanya bisa kita lakukan kak. Itu kak. Oke, oke. Terima kasih, Kak. Banyak ilmu ternyata. Banyak ilmunya kak. Saya juga Iya. banyak belajar kok kak. Kadang-kadang nggak berhasil. Nah untuk kalau saat ini kak saya ini sedang mencoba untuk membuat apa namanya mall. Pernah tahu mall kak? Mall. Mall itu Oke. sama dengan mall itu mikroorganisme liquid. Kalau nggak salah sih ya. Iya Oh, kayaknya itu deh. saya Ya kira itu mall-mall juga yang di pinggir jalan. mall apa? Bukan Mall ya? plaza. Iya, bukan ya? Bukan kak. Nah itu, ini juga sama, fungsinya juga sebagai apa bisa sebagai pupuk juga kak. Tapi dibuat Oh, dengan botol-botol, dimasukkan ke dalam botol. Jadi tadi sayur-sayuran kita masukkan ke dalam, kasihin air, lalu difermentasi selama 2 minggu. Kita pakai airnya untuk apa namanya, untuk siram tanaman ya, untuk menyiram mm-mm. tanaman.
dan juga bisa juga sebagai pestisida. Ada yang bisa jadi pestisida organik ini Kak. Oh, Nah itu begitu Kak. Lalu wah, wah, wah. saya juga coba. Ini saya bereksperimen banyak banyak bereksperimen. Kadang-kadang terus akhirnya bingung. Terlalu banyak ya yang mau diaplikasikan ke tanaman begitu. Iya, iya. Ada lagi Kak yang saya coba ini sekarang masih belum tahu hasilnya. Saya mencoba casting. Kakak tahu casting? Apa itu, Kak? Casting itu bekas cacing Kak. Hah? Jadi kayak kita melihara cacing Ha-ha. gitu. Terus cacing ini akan mengurai tanah-tanah yang ada, yang kita Mm-mm. miliki, lalu kemudian tanah ini banyak mengandung nutrisi, begitu. Karena cacing tersebut, mungkin karena Oh, ini kotorannya cacing cacing tanah itu itu ya, tadi Kak? ya di dalam. Iya, Cacing tanah itu betul, ya? cacing tanah, Oh, cacing iya, tanah. iya, iya. Nah, ini saya sedang mencoba, cuma masih belum saya periksa lagi, belum saya buka begitu. Kira-kira cacingnya masih di situ atau lari, lari dari tempatnya. Karena saya Oke, masih oke. belajar juga Kak. Ini lagi memulai itu gitu. Ya, Oke, oke. semoga aja cacingnya nggak lari dari tempatnya gitu Kak. Baik, baik, baik. Sebetulnya kalau dibilang saya jijik apa enggak, berani enggak pegang cacing? Ya agak-agak nggak berani juga sih begitu pegang cacing, pegang maggot atau BSF apa larvanya itu tadi. Ha-ha. Saya nggak berani pegang. Kalau megang ngambil pakai sendok begitu. Saya Oh, kasihkan saya ke kira sudah berani ikan. jumput-jumput gitu. Oh, nggak berani, nggak berani saya. Lalu Oke, kemudian oke. saya apa namanya? Saya ambil pakai sendok begitu Kak. Jadi saya kan Mm-mm. setiap hari itu kadang saya aduk Kak. Sampahnya itu kompos, itu saya aduk. Ha-ha. Kenapa? Oh, harus Supaya diaduk. uh, iya diaduk supaya yang bawah itu tadi kan basah. Itu Ha-ha. ke atas mendapatkan oksigen gitu, mendapatkan oksigen. Jadi Oh, diaduk terus secara berkala setiap hari itu juga harus dibuka sebentar begitu, biarin nanti baru tutup lagi gitu. Supaya itu tadi apa namanya oksigennya tadi ya, gas-gasnya itu oke, oke, bisa oke. keluar semua begitu. Itu. Nah, biasanya kalau saya sudah ngaduk-ngaduk gitu, saya melihat yang ada yang pluket. Nah, itu larvanya berarti kan. Dan larvanya itu tahu Kak, kalau ada dalam satu, namanya nih buah ya buah apa gitu ya di sini, kulitnya apa yang Ha-ha. lagi gerumbul di sini, itu bisa Ya. kruk 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 gitu, banyak Ah! begitu Kak, gerumbul gerumbul gitu ya. Jadi kluget-kluget saya kadang-kadang ngeri, geli-geli, tapi gemes gitu loh, kadang-kadang gemes begitu. Akhirnya saya sendoin gitu, kadang saya cuci, saya berikan ke lele, begitu. Cucinya ya Oke, tidak saya pegang Kak, tapi ya saya ambil air, lalu terus saya buang airnya, terus ya kayak saya saring gitulah, terus saya oke, kasihkan ke oke, oke. lelenya, Ya. langsung lelenya langsung apa lompat-lompat cari makan apa berebutan begitu. Happy ya, Kak ya. Hore, makan gitu ya. Happy ya, ya. Mereka lebih senang makan itu daripada makan apa? Yang buatan pur itu ya, Kak ya, pur ya. Kalau Oh, yang palet ya. jadi makanan jadi Ha-ha. itu pur ya. Pur apa palet? Oh, Apa? Kak namanya? palet ya. Palet ya. Palet ya. Ya, ya, ya itu. Sejenis itu ya, Kak Kayaknya ya. itu deh. Ya, sejenis itulah yang Oke, warna-warna oke. itu. Wah, Kak, nggak Itu terasa Kak. loh, Kak. 50 menit, Kak, sudah. Iya, saya kira cuma 30 menit ini tadi. Bisa 50 menit. Iya, Kak, iya. bisa Itu kayak kira-kira bisa nggak, Kak? Di apa ya? Dirangkum kira-kira apa saja yang bisa kita manfaatkan apa limbah keluarga ini, rumah tangga ini apa saja itu bisa nggak, Kak, dirangkumkan? Jadi biar yang terakhir-terakhir join ini kan bisa, oh seperti ini, nanti bisa ditonton ulang gitu, Kak. ah jadi limbah, ya saya rangkum aja yang penting-penting aja ya. Iya. Karena banyak kecil-kecilnya, bunga-bunga kecil. Ah, ini, jadi limbah rumah tangga itu kan banyak. Ada yang kering, ada yang basah. Ya, dari kering, yang kering itu tadi macamnya ada dari apa? Dari kardus, dari plastik, dari kaleng, botol-botol ya. Itu kita Ya. pilah sendiri. Kita pilah sendiri. Kalau botol itu bisa kita gunakan, kita tukar untuk naik transportasinya Surabaya, ya kan? Bisa Mm-mm. itu. Kalaupun dijual itu mahal loh Kak, bener.
Itu Oh, plastik, botol plastik, gelas plastik itu kalau dijual dan di kilo itu mahal Kak ternyata. Betul Kak, itu mahal begitu. Lalu kertas-kertas itu juga demikian sama. Jangan kita asal buang aja. Ternyata itu pun kalau di apa namanya dijual, nah ini jadinya dari tukang rombeng ya Kak. Jadi kayaknya kayak Kak tukang semua rombeng deh. disimpan gitu. Iya, iya, iya. Makanya itu ternyata juga mahal. Kayak koran, Oke, oke. kertas putih itu berbeda loh Kak. Harganya Iya, kertas iya. koran sama kertas putih itu berbeda. Nah, itu. Lalu itu kita pilah sendiri ya, bisa kita pilah. Lalu kemudian eh, minyak itu juga sama Kak, sama ya. Saya belum nambahkan minyak goreng, minyak jelantah itu ternyata juga bisa kita kumpulkan, lalu kita Heeh. apa namanya? Kita kita Bawa ke berikan ke banknya, bank kayak tempat sampah ya. penampungan, ya ke tempat bank Heeh. sampah, bener, ke bank sampah Iya, iya. itu juga ternyata dihargain Kak, dihargain per liternya berapa begitu. Nah itu. Oke, Lalu oke. tapi saya masih belum melakukannya Kak, sedang melakukan dan mencari jalan ke arah sana begitu. Nah, Oh, terus yang kedua yang berikutnya adalah sampah basah. Kalau sampah basah itu berarti sampah dapur ya. iya. Sampah Heeh. dapur itu kita pilah. Kalau yang hewani dia nggak bisa ke kompos Kak, karena Mm-mm. pasti baunya akan berbeda dengan yang dari sayur-sayur dan buah. Kulit Oke, kacang, nah oke. itu akan berbeda ya. Jadi masukkan yang nabati, yang tanaman yang berasal dari tanaman-tanaman boleh masukkan ke dalam kompos. Dijadikan kompos itu Oke. tadi, kita menghasilkan kompos padat dan kompos cair Cair. dari kompos itu tadi. Begitu Kak. Oke, oke. Itu yang sudah kita bicarakan tadi. Wah, ternyata cuma segitu tapi ceritanya bisa panjang ya Kak, ternyata ya. Iya, saya kira kok cepet gitu ya kok bicaranya. Ternyata Heeh. ya panjang juga. Panjang juga ternyata. Oke Kak, Iya, terima kasih banyak Kak. Sudah menyita iya, waktunya selama hampir 1 jam. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Terima kasih untuk apa ya, pengalamannya, berbagi pengalaman. Sungguh sangat menginspirasi. Saya tertarik sekali untuk ikut-ikutan nanti. ya. Silakan Kak. Nanti mungkin ada dari apa ya pendengar mungkin ya yang mau bertanya silakan. Atau mungkin juga mau join dengan apa IG-nya saya juga nggak apa-apa. Karena memang saya Oh, kadang-kadang kalau melakukan sesuatu saya masukkan ke dalam IG oh, sip, sip, sip. Instagram Boleh saya DM ya Kak ya kalau gitu. gitu ya. Boleh komen, boleh DM, Eh, boleh. Pokoknya boleh, boleh boleh kontak Kak tanya, Sari boleh, ya. Oke, oke. boleh tanya. Asal saya tahu Baik. siapa ini ya, karena kadang-kadang saya nggak tahu ini siapa, begitu. Ya, jemaat Boleh kalau Kak, yang tertarik untuk belajar, untuk bertanya-tanya, Kak Sari menyediakan waktunya, boleh DM ke Kak Sari atau komen di salah satu postingannya juga boleh. Gitu ya, Kak ya, ya? boleh Oke, oke. silakan, boleh silakan. Ya, ya Oke, Kak, intinya sudah Kak, malam. Ha-ha. eh, intinya untuk masa pandemi seperti saat ini kita Mm-mm. berusaha harus positive thinking lah, positive Iya. thinking, lalu enrichment pengayaan diri kita sendiri ya, apa ya, Mm-mm. me, mengasah kemampuan kita gitu ya, jangan terus apa ya berpikir atau terfokus pada apa COVID atau Ha-ha. virus-virus itu tadi gitu ya. Iya. Seperti itu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi kita harus mengasah kemampuan kita. Itu yang saya bisa. Lalu kemudian kita juga uh, bisa sumbangkan apa sih peran serta kita terhadap Mm. lingkungan sekitar kita. Apa sih peran serta kita? Mungkin hal kecil kayak seperti saya mungkin apa yang saya lakukan itu nggak berharga ya buat orang lain ya begitu. Tapi menurut saya itu berharga begitu ya. Iya, Saya iya. apa namanya ingin berperan lah terhadap lingkungan. Nah, bayangkan aja kalau umpamanya ada 5 orang di satu kampung saya yang seperti saya, mama gitu. Itu Mm-mm. kan sudah membantu sekali begitu Kak. Apalagi kalau semua itu terus akhirnya menyebar ke orang-orang lain ya. Itu Iya, bagus betul, sekali. Kak. Begitu. Betul. Oke, oke, Kak. Ya, itu Kak. Oke, Kak. Boleh pimpin doa penutupnya, Kak, sebelum kita berpisah. Ya, mari.
Ya. Kita berpisah habis ini. Oke, kita berdoa yuk. Yuk. Terima kasih Tuhan atas hari ini, malam ini, kalau kita bisa berbincang di tempat ini untuk membicarakan tentang kondisi kami pada saat ini, di mana kami harus fokus untuk mengasah diri kami, untuk berusaha berpikir dan melakukan hal-hal yang positif Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa bertahan di dalam kondisi saat ini, dan biarlah Tuhan juga memberkati kami semua Tuhan di dalam apa yang kami lakukan, usaha-usaha kami untuk kami bertahan hidup pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kondisi saat ini itu ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa orang yang berseru kepadamu akan Engkau lindungi, akan Engkau bantu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan malam ini hanya ke dalam tangan-Mu, berkati kami semua, berkati Kak Tuti, berkati para pendengar yang ada pada saat ini, join bersama kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Sampai jumpa. Entah kapan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye.